Di tahun 2024, peran pengawas sebagai pendamping sekolah binaan, tugasnya adalah melakukan pemetaan terhadap komitmen perubahan kepala sekolah. Pada hari ini, saya akan melakukan dialog-dialog coaching ya dengan salah satu kepala sekolah yaitu SD Islam Terpadu Al-Mutakin, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan Ibu Eni Fatmawati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar Bu Eni pagi ini? Di khair, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sehat, Bu. Iya, sehat. Apa yang membuat Bu Eni pagi ini merasa nyaman, merasa senang gitu? Ya, otomatis gini ya. Yang pertama, atas izin Allah masih diberi kesehatan. Yang kedua, saya tuh sangat gemar kegiatan rutinitas setiap pagi saya ketemu dengan anak didik yang selalu membuat kangen dalam dunia pendidikan gitu. Iya, eee, itu yang membuat kita menjadi bahagia ya, senang ya. Ya. Baik Bu Eni, pagi ini kita akan dialog-dialog coaching ya, dari, jawaban yang Ibu Eni berikan nanti, itu akan saya jadikan, sebagai, eee, identifikasi untuk, teknik, strategi, dan metode pendampingan, pada tahun 2024. Eee, me Menurut Bu Eni ya, apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan di SD Islam Terpadu ini, seperti apa, menurut Bu Eni? Kalau dari segi kelemahan, mungkin kami dalam hal ini untuk perlengkapan pembelajaran lah seperti Infokus ya proyektor itu kami inginnya setiap kelas tuh ada. Jadi karena anak tuh satu hari sekolah biar tidak jenuh, otomatis kami harus mempunyai alat itu di setiap kelas. Nanti ada pembelajaran visualnya gitu kan. Dan jadi nanti ketika guru menjelaskan nampak di layar itu contohnya langsung gitu, Bu. Iya, Nah, seperti apa mmm, contoh? Jadi anak tuh dengan melihat itu lebih cepat paham daripada hanya mendengarkan saja. Itu mungkin kelemahan kami masih di situ lah, Bu. Masih kurangnya perlengkapan sarana belajar mengajar kami. Nah, itu. Kalau untuk kelebihannya, alhamdulillah anak-anak kami dengan satu hari belajar dari segi membaca kelas satu itu sudah alhamdulillah lancar. Kemudian dari segi mengaji, hafalan itu sudah alhamdulillah sangat mumpuni. Dan untuk kelebihannya lagi, anak-anak lebih mandiri, Bu, dengan sekolah satu hari itu. Seperti itu, Bu. baik, itu ditinjau dari segi siswanya. Bagaimana dengan, kelemahan dan kelebihan dari tendik dan gurunya, Bu? Kalau dari guru, untuk kelemahannya, kami ini masih kurang guru, gitu. Karena kami sekarang itu sekitar pendik dan pendik 14 personil, 14 orang. Jadi masih sangat kurang. Jadi tenaga kami ya lumayan terkuras. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk kelebihannya, alhamdulillah walaupun kami kurang, tapi semangat kami semangat 45. Nah, tapi kan di samping itu kadang kita lelah, letih itu biasa. Seperti itu, Bu. Dan Oke. dari segi pembelajarannya ya alat sarana dan prasarana tadi lah Bu yang kurang. Baik, bagaimana dengan, lingkungan atau, keterlibatan komite sekolah? Kalau keterlibatan komite sekolah, alhamdulillah komite sekolah kami sangat mendukung program-program yang kami buat bersama oleh komite sekolah. Peran wali murid juga sangat mendukung, Bu. Kami membuat kegiatan seperti halnya nanti rihlah, membuat kegiatan nanti ada perlombaan-perlombaan. Mereka sangat antusias sekali para wali murid. Bahkan ada yang usul, ayo Bu, kita sewa pelatih supaya nanti anak-anak bisa lebih unggul dalam pertandingan seperti itu. Itu
sangat pedulilah mereka, alhamdulillah. Baik ya, dari penjelasan Ibu, Ibu Eni udah jelaskan ya, kelebihan dari gurunya yang sangat, semangat ya, semangat 45, kemudian orang tuanya yang mendukung, eee, di segi siswa, eee, siswa Ibu lebih semangat ya belajarnya, eee, Iya. dari segi kelemahan dan kekuatan, bagaimana Ibu mengantisipasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah tersebut? Kalau untuk kekuatan Ibu ya? Ya, Nah, ya begini, yang pertama kami tetap membuat jam istirahat sesuai dengan porsi anak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi makanan, kami sangat memperdulikan kesehatan dan gizinya. Kami membuat kantin yang notabene kantin itu khusus dari bahan-bahan insya Allah yang sehat, tanpa bahan pengawet seperti pemanis buatan, pewarna buatan, itu tidak dibenarkan di kantin kami. Jadi memang produksi dari kantin kami itu halalan thayyiban lah, Bu. Dari segi bahan-bahannya juga insya Allah terjamin. Nah, sehingga anak-anak itu dalam belajar satu hari ya tetap semangat, tetap fit, walaupun nanti ada memang sakit, itu hal biasa. Tapi dari segi makanan sangat kami ini nomor satukan dulu dari gizi, itu Bu. Kalau ya, untuk dari kesehatan anak. mhm. Berarti dari kesehatan anak seperti itu. Bagaimana tadi dengan, kelemahan tentang sarana prasarana yang dimiliki sekolah? Bagaimana Ibu Eni mengantisipasi keadaan ini? Nah, untuk kelemahan yang prasarana dan Ya, sarana dan prasarana yang kurang tadi, yang pertama untuk saat ini kami print out dulu, Bu. Contoh, guru menjelaskan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan materi. Jadi nanti guru print ya, gambar-gambar yang menarik dan nanti diperlihatkan kepada anak gitu. Karena kami setiap kelas belum ada infokus. Jadi nanti anak itu bisa melihat, oh yang seperti ini. Oh yang seperti ini ya Mi ya. Iya nak. Nah, jadi itu antisipasi kami. Nanti dalam satu pekan kami juga memberi namanya nobar Bu, nonton bareng. Nanti anak-anak dikumpulkan dalam satu ruangan, ya. gurunya menyajikan film seperti kisah Nabi atau cerita agama lainnya atau materi umum lainnya yang berkaitan dengan bidang umum. Jadi dari kelas 1 nanti sampai kelas 5 itu bisa menyerap apa yang ditampilkan oleh guru gitu, Bu. Nobar jadinya nonton bareng. Gitu. Iya, baik. Eee, Tadi, juga dijelaskan tentang, SD-SD Mustaqim ini kan masih kekurangan guru ya, Iya. eee, bagaimana caranya supaya proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik? Apa yang Ibu ini lakukan untuk mengatasi hal ini? Kalau dibagi per mata pelajaran, namanya Mhm, guru mata pelajaran matematika, nanti guru mata pelajaran olahraga, itu memang kami masih kurang, khususnya mata pelajaran PJOK itu memang nggak ada. Jadi kami memaksimalkan guru yang ada, gitu Bu. Jadi nanti guru kelas 1 contohnya, jika nanti kita cross check setiap semester, kapan jadwalnya bisa mengampu kegiatan ini. Nah, atau nanti guru itu saling bertukar mata pelajaran. Contohnya kelas 1, siapa yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, otomatis guru kelasnya. Nah, nanti yang PJOK itu nanti guru kelas lainnya gitu, Bu, yang tidak bentrok jamnya. Sebab memang kami guru kelas itu yang terkendala, Bu. Sangat kurang, guru kelasnya juga kurang. Kak, Ganti-ganti. ya, berarti, jadwal guru PJOK-nya itu, eee, diatur secara, eee, kegiatannya itu tidak terprogram secara khusus tetapi dilakukan, mmm, ketika waktu tertentu, seperti itu maksudnya? Ya kalau jadwalnya setiap hari, nah cuman gurunya itu Bu kan lah yang laki-laki sedikit, jadi
Iya. kami itu mengkhususkan guru PJOK tuh yang laki-laki gitu Bu. Jadi kalau laki-laki ini menjadi guru kelas 5, nah kapan jadwalnya itu bisa, jadi kami atur di roster gitu. Jadi guru PJOK tuh bukan guru kelasnya gitu. Jadi minjem dari guru kelas lainnya yang jadwalnya kosong gitu. Tapi udah kami susun dalam roster dalam satu semester gitu. Oh ya, berarti sudah terjadwal ya, disesuaikan dengan jadwal guru laki-laki, seperti itu ya, Bu? Iya, iya Bu. Oke, berarti, terhadap kendala ini, apa yang Ibu lakukan 1 tahun ke depan? Ibu kan sudah lihat nih kondisinya, Iya, eee, jadwal mata pelajaran olahraga harus disesuaikan dengan waktu guru laki-laki. Supaya iya. ini tidak menjadi suatu hambatan lagi, ada ndak antisipasi Ibu untuk tahun 2024 nih? Apa yang Ibu lakukan? Nah, untuk mengantisipasi itu dari sekarang saya sudah ini Bu, membuka peluang mencari sarjana yang memang basicnya itu olahraga gitu. Tapi untuk sampai saat ini kayaknya belum ada gitu. Rata-rata PGSD yang untuk guru kelas, yang untuk basic olahraga tuh belum dapat. Jadi saya terus mencari ini sama rekan-rekan. Iya, bisa. Di tempat kita ini kan ada tuh jurusan pendidikan jasmani ya, dari Universitas Iya, Pasir-Pengarayan, dari Rokanea, itu bisa Ibu jadikan sebagai, mmm, panduan ya untuk mencari guru olahraga berikut untuk tahun iya. 2024 ya. Baik Ibu, eee, berdasarkan, kelemahan, kelebihan yang dipunyai oleh sekolah, bagaimana Ibu, ke depannya? Kan Ibu sudah lihat nih, sarana prasarananya seperti ini, kemudian gurunya seperti ini, bagaimana Ibu membuat, pada tahun 2024 ini, bagaimana cara memprogramnya? Untuk mengantisipasi ke depannya supaya tidak terulang lagi hal seperti ini, kami Iya, yang pertama mengevaluasi, otomatis evaluasi. Yang kedua, kami mempersiapkan apa yang menjadi masalah di tahun kemarin. Nah, seperti itu. Contoh halnya, nggak ada guru olahraga, kami mencari guru olahraga. Kemudian untuk sarana dan prasarana pembelajaran, kami juga mengandalkan dana BOS, alhamdulillah dapat. iya, Jadi untuk dana BOS berikutnya, kami juga akan menggunakan itu untuk membeli Infokus, ya kan, kemudian proyektor dan lain sebagainya. Gitu. Alhamdulillah juga udah dibantu sama dana BOS. baik. Gitu, Bu. Oke, sekarang kita masuk kepada lingkungan sekolah ya. Sekolah Iya, Bu. itu kan berada di lingkungan masyarakat ya. Bagaimana tanggapan, apa kelebihan ya, eee, tempat lokasi sekolah Ibu dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah itu? Apa kelebihan dan kelemahannya yang Ibu amati? Kalau kelebihannya, sekolah kami ini kan terletak di Blok E, Desa Rambah Utama. Jadi lingkungan masyarakatnya alhamdulillah sangat mendukung, Bu. Seperti pembangunan sekolah, banyak juga warga sekitar itu yang menyumbang untuk berinfak dalam pembangunan gedung sekolah. Kemudian dalam hal segi memperhatikan anak-anak, alhamdulillah mereka juga ikut, Bu. Nah, gitu. Jadi masyarakat ini antusiasnya besar dan respon dari masyarakat sangat positif. Nah, sekolah 1 hari, yang pertama ilmu anak bertambah, yang kedua anak berkurang bermain gadget di rumah. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat terus memberikan masukan-masukan yang bersifatnya membangun. Yang seperti halnya saya sampaikan tadi, kalau ada perlombaan atau pertandingan, ayo kita cari umpamanya pelatih dari luar yang memang basicnya di bidang itu. Nanti kita sokong sama-sama Umi, kami wali murid. Nah, seperti itulah Bu contohnya. Jadi Iya, ada feedbacknya. ada feedback-nya ya. Iya, Bu. Baik ya, eee berdasarkan kelemahan dan kekuatan yang Ibu miliki, Ibu sudah, bisa ya memperkirakan, program apa yang dilakukan, bagaimana Ibu nanti mengatasi dari
kelemahannya, bagaimana pula Ibu berdasarkan kelebihan yang dipunya sekolah, bagaimana untuk meningkatkannya atau mempertahannya untuk program di tahun 2024 ya. Kita lanjut pada topik kedua ya Bu ya. Topik kedua kita akan mengacu kepada bagaimana kepala sekolah menyusun program ya. Eh, jadi untuk ini Ibu sudah ada panduan ya, patokan pada program yang sudah terlaksana pada tahun lalu, kemudian program yang sudah berjalan pada tahun 2023. Sekarang bagaimana Ibu ini menyusun program dan bagaimana penganggaran program yang sudah Ibu ini lakukan? Untuk menyusun program, otomatis rencana jangka menengah, rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang itu sudah kami susun sesuai dengan kurikulum yayasan juga, karena kami di bawah naungan Yayasan Al-Mustaqim ya Bu ya. Kemudian untuk penganggaran, kami juga menganggarkan yaitu dari sumber keuangan wali murid, Bu. SPP bulanan wali murid, otomatis kemudian iuran-iuran yang memang diusulkan oleh wali murid seperti itu. Berarti Ibu sudah menyusun program itu, baik itu sesuai dengan kurikulum maupun berdasarkan yayasan. Itu bagaimana caranya? Sebentar Bu, ini sebentar Bu, volumenya agak kurang jelas. Kurang jelas. Ibu bisa Iya. Oke. Sudah. Sudah. Bagaimana Ibu menyusun program sekolah Ibu? Apakah dalam menyusun program sekolah Ibu melibatkan eh, majelis guru, yayasan, atau Ibu menyusunnya sendiri? Bagaimana dalam penyusunan? Dalam penyusunan pembuatan program, otomatis kami bersama majelis guru bersatu memusyawarahkan program-program apa saja yang akan kita laksanakan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, seperti itu. Kemudian kami juga mengundang pihak yayasan dan masukan yang diberikan oleh wali murid gitu kan. Wali murid memberi masukan seperti itu, otomatis dalam musyawarah kami bahas oleh majelis guru. Jadi bisa kami jadikan untuk program ke depannya seperti itu, Bu. Apakah dalam menyusun program, tentu kan di dalam penyusunan program ini kan masing-masing guru, tendik, ya, yayasan, orang tua itu mengusulkan program ini yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Apakah Ibu ini dalam penyusunan program ini membuat skala prioritas untuk program yang dilaksanakan? Nah, iya. Kalau menyusun skala prioritas, otomatis kami susun juga, Bu ya. Karena kami kan menengok ini melihat situasi apa-apa saja yang sudah kita capai dalam beberapa tahun terakhir. Nanti Ya. kendala-kendala apa saja itu yang akan kita bahas dan bagaimana cara solusinya itu akan kita masukkan ke program berikutnya gitu. Atas usulan-usulan berbagai ini sumber seperti wali murid dan yayasan. Jadi kita bahas bersama majelis guru. Untuk tahun 2024 ini, apa yang menjadi skala prioritas program di sekolah itu? Kalau untuk tahun 2024 ini menjadi skala prioritas adalah yang untuk kelas 1 itu kami tuntaskan lancar membaca seluruhnya untuk kelas 1. Walaupun mungkin nanti ada 1-2 orang yang memang agak lambat dalam pemahaman membaca dan menulis. Itu untuk kelas 1 sampai kelas 2. Nah, untuk kelas tertinggi kami saat ini kelas 5. Nah, kelas 5 alhamdulillah yang tahun 2023 mengikuti ANBK lancar, alhamdulillah. ANBK perdana itu di sekolah kami sendiri dengan sarana dan prasarana yang memang kami miliki sendiri dari sekolah gitu. Kemudian untuk 2024 nanti kami memprioritaskan yang kelas tertinggi itu bisa memakai
sarana seperti ini, Bu. Kami akan mengadakan pembelian proyektor. Jadi nanti dalam hal penggunaannya itu anak-anak itu kami ajari juga gitu, Bu. Jadi supaya tidak gaptek dalam alat komunikasi ataupun dalam hal alat-alat pembelajaran seperti itu. Dari penjelasan Bu ini dapat saya tangkap kan, Ibu akan membuat program literasi dan MBK ya. Bagaimana dengan program peningkatan kompetensi tenaga pendidiknya? Apakah ada di program yang sudah Mohon dirancang? mohon diulangi, Bu, sinyalnya kayak kurang bagus di sini. Um, yang Ibu yang jelaskan sudah dapat Ibu identifikasi ya, program yang dilaksanakan oleh sekolah itu adalah program literasi dan MPK. Itu program yang berpusat pada siswa. Bagaimana Iya. dengan program yang berpusat pada guru atau tendiknya? Apakah sudah direncanakan untuk tahun 2024 ini? Untuk gurunya, programnya yang pertama, kami terus mengasah kemampuan guru dalam hal yang pertama mendidik anak, itu nomor satu. Jadi, setiap akhir pekan kami mengadakan pelatihan oleh yayasan, Bu. Gitu. Setiap akhir pekan yaitu di hari Sabtu. Berhubung kami full day, Senin sampai Jumat, jadi hari Sabtu kami memberikan pelatihan kepada gurunya. Nah, seperti itu. Oh, Selanjutnya, untuk program-program 2024 untuk guru, kami juga terus mengasah kemampuan guru. Selain dari yayasan, kami juga mendatangkan tutor dari luar. Contohnya nanti, ini kan kita ada yang memakai kurikulum Merdeka. Jadi kami mengundang tutor bagaimana cara menyusun program-program yang harus tercantum di kurikulum Merdeka. Seperti itu, Bu. baik. Kemudian tendik sudah siswa, kemudian bagaimana dengan program ekskulnya? Apakah sudah direncanakan atau sudah terlaksana bagaimana menurut Bu Eni? Ya, mohon diulangi, Bu. Ini sinyalnya kurang bagus. Bagaimana? Eh, Tentang program ekstrakurikulernya, apakah program ekstrakurikuler di sekolah Bu Eni itu sudah terlaksana, sudah dikembangkan, atau bagaimana menurut Ibu? Alhamdulillah, kalau untuk program ekstrakurikuler, kami sudah melaksanakan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan pramuka. Kami memang sudah tergabung dalam gugus di Kecamatan Rambasamo. Kemudian kami juga sudah melaksanakan latihan bela diri. Nah, yang dipimpin oleh Kak Riko ya dari Pasir Pengarayan. Tarung Derajat nama bela dirinya, Tarung Derajat di bawah naungan Bapak Ramses dan Pak Umri seperti itu, Bu. Itu setiap hari Sabtu untuk eskul. Kemudian kegiatan rebana untuk yang putri itu sering kami laksanakan, alhamdulillah. Ya, baik. Eh, Berdasarkan program-program yang Ibu ini lakukan, yaitu program untuk siswa, untuk guru dan tenaga kependidikannya, untuk program ekstrakurikuler, ya, bagaimana caranya Ibu Eni mempertimbangkan program prioritas dari program-program yang sudah Ibu Eni rencanakan? Oke. Caranya, kami tetap membagi waktu kepada anak-anak. Kalau untuk yang ekskul itu anak-anak yang bakatnya ada di mana gitu. Ada anak tuh yang dibakat kepramukaan, ada anak yang berbakat di latihan bela diri, ada anak yang berbakat di latihan rebana. Jadi kami prioritaskan dulu kepada anak-anak yang memang berbakat di bidang itu. Gitu. Ya, baik. Itu untuk siswa. Kalau untuk tenaga pendidik, bagaimana caranya Ibu memprioritaskan? Kalau untuk tenaga pendidik, kami memprioritaskan sesuai dengan basic ijazah yang dimiliki dan kemampuan mengajarnya, Bu. Karena guru kami ada yang basicnya lulusan pondok, ada yang lulusan universitas negeri, ya kan, yang dari umum. Jadi nanti kami prioritaskan sesuai dengan skill yang dimiliki guru tersebut, gitu.
Berarti peningkatan kompetensinya itu dilakukan sesuai dengan basicnya, maka Iya. tidak dilakukan secara global ya, sesuai gitu berkelompok atau gimana, atau secara keseluruhan begitu dilakukan, bagaimana? Iya. Kalau untuk gurunya itu tadi sesuai dengan basicnya, karena basic guru kami itu berbeda-beda. Jadi contohnya guru kelas kami mengambil yang dari lulusan PGSD Ya, gitu. Nanti yang untuk tingkat tafidnya kami memang ambil yang lulusan tafid gitu. Kan ada tuh pondok nanti lulus SMA melanjutkan tafid 2 tahun itu nanti ada. Jadi kami mengambil yang seperti itu sesuai dengan basicnya dan skillnya. ya, baik. Berarti untuk peningkatan kompetensi, Ibu akan bagi kelompok ya. Nanti hari Sabtu ini guru untuk yang tamat PGSD, kemudian untuk umum yang khusus untuk agamanya hari Sabtu Iya. depan. Apakah seperti itu yang Ibu maksud? Nah, kalau untuk pelatihannya, kami hari Sabtu itu untuk pelatihan umpamanya yang bidang umum. Nanti untuk Ya, hari Ahadnya baru untuk yang agamanya, yang khusus di bidang agama. Jadi nanti yang khusus di bidang agama itu yang ngajar tafid, kami pompa terus bagaimana untuk mencapai kemampuan tafid anak. Nah, nanti yang umum ini bisa mendampingi yang guru tafid ini. Seandainya nanti guru tafid berhalangan hadir, jadi yang guru umum ini tetap mendampingi, tetap ikut pelatihan yang di hari Ahad seperti itu. ya. Karena yang Berarti, umum ini kan dasar jana basicnya gitu. iya, oke. Berarti peningkatan mutu guru dan pendik itu dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Ini sudah Iya, terprogram ya, Bu ya? Sudah iya. terprogram. Baik. Berdasarkan program yang Ibu miliki, apa perbedaan program yang tahun lalu, kemudian tahun yang sedang berjalan? Apakah ada perbedaannya menurut Bu ini? Ada, perbedaannya begini. Kalau yang tahun lalu, berhubung programnya itu belum seperti ini, jadi pencapaian hasil ketika ngajar di kelas itu memang sangat berbeda. Gitu. Kalau yang tahun kemarin masih, oh, Mi, ini kenapa kok anak ini lambat ya dalam penyerapan hafalannya gitu. Kemudian untuk yang tahun sekarang karena yang guru umum juga itu masuk, jadi psikologis anak itu bisa diketahui oleh guru umum tersebut. Jadi guru umum itu sebagai pendamping dalam pengampuan tafid seperti itu, Bu. Jadi sinkron antara umum dan khusus itu kami sinkronkan. Jadi kendala anak yang dihadapi itu bisa terselesaikan. Iya, baik ya. Eh, Berdasarkan penjelasan yang Ibu ingin sampaikan, program-program sekolah sudah merencanakan banyak program ya, program untuk siswa, program untuk pendik ya, program ekstrakurikuler. Bagaimana sistem peanggarannya yang sudah Ibu ingin lakukan? Apakah peanggaran program ini dilakukan sesuai dengan rancangan AKAS-nya, atau peanggaran ini dilakukan secara bertahap? Bagaimana menurut Ibu? Kalau untuk anggaran, Bu, kalau untuk Ya, anggaran, untuk ya kegiatan seperti ekskul, kemudian kegiatan pembelajaran itu memang dari pendanaan yang ada baik dari dana bos maupun yang dari sekolah. Tapi kalau yang untuk khusus itu memang iuran kami ibaratnya dari pengurus-pengurus yayasan yang memang peduli dengan dunia pendidikan gitu, Bu. Jadi kami mendirikan yayasan sekaligus sekolah itu tidak hanya berpangku tangan, tapi juga kami sering sumbangsih terhadap dunia pendidikan baik dari materi maupun non materi. Jadi untuk anggaran itu dari berbagai sumber yang kami kelola. eh, yang dimaksudkan adalah penganggaran untuk kegiatan ya. Iya, Penganggaran itu apakah penganggaran. sudah terencana di dalam ARKAS Ibu, atau eh, apabila ada sumbangan baru dimasukkan anggarannya seperti itu? Bagaimana menurut Oh, Ibu?
Gini, kalau Iya. untuk di Arkas itu memang ya khusus dari dana BOS kalau yang untuk di Arkas. Tapi kalau untuk kegiatan yang di bawah yayasan itu memang kami tetapkan iurannya dari pengurus-pengurus yayasan, Bu. Nah, Oh gitu. ya. Jadi setiap ada pelatihan, pelatihan, iya kita bersedekah sekian sekian sekian. Jadi kami terus bekerja sama dengan yayasan seperti itu. Berarti ada dana sharing ya, dana sharing Iya, antara yayasan, kemudian dengan bos ya. Jadi untuk iya, apa nanti gunakan dana bos, sedangkan untuk kegiatan lain itu bisa iya, ditanggulangi dengan dana-dana lain ya, gitu ya. iya, Bagus sekali ya seperti itu. Karena dengan memaksimalkan dukungan, baik itu dukungan orang tua dari penjelasan Ibu ini tadi, dukungan yayasan, kemudian penggunaan dana BOS yang diberikan oleh pemerintah ke sekolah itu dapat digunakan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan di sekolah itu. Ya, Ibu Eni yang itu pimpin ya. Baik Bu Eni, terima kasih dari penjelasan Bu Eni tadi. Saya sudah punya gambaran nih tentang apa yang menjadi program yang sudah Ibu Eni laksanakan, kemudian apa saja kelebihan dan kelemahan dari sekolah yang Ibu Eni pimpin, kemudian kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah itu dapat Ibu Eni jadikan ya sebagai landasan untuk membuat program ke depan. Sehingga dari hari ke hari sekolah bisa menunjukkan ya kemajuan sekolah. Uh, jadi dari diskusi kita tadi, dari dialog-dialog kita kecil kita tadi, itu akan saya gunakan ya sebagai bahan untuk merancang pendampingan di SD Selatan Batu yang Ibu pimpin. Terima kasih Bu Eni ya atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Semoga dalam kegiatan sehari-hari Ibu Eni dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sukses selalu amin, dalam kepemimpinannya. Saya akhiri amin. dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.